Pak, kalau mengenai kekuatan dan kelemahan daripada kelompok sel itu apa menurut Bapak? Selama ini kelompok sel, kekuatannya kalau untuk konteks budaya yang interdependen seperti di Indonesia, di mana kekerabatan sangat kuat, maka ini akan menjadi suatu kekuatan. Karena apa? Kesempatan untuk menjangkau saudaranya itu menjadi sangat besar. Dan itu menjadi kekuatan utama harusnya di dalam sebuah komsel. Lalu kemudian di Indonesia khususnya ya, di Jakarta, betapapun dia sudah sangat modern, itu akan tetap menganggap gembala itu sebagai representasi kebijakan Tuhan. Sehingga setiap semua beban pergumulan itu biasanya akan datang dan meminta bantuan gembala. Maka ini akan menjadi kesempatan gembala untuk mencoba mentransformasi bagaimana konsep pemuritan yang harusnya bisa dilaksanakan oleh jemaat. Sedangkan kelemahan, weakness-nya, atau kalau kita melihat, ya tadi yang sudah saya sebutkan bahwa mereka bekerja itu 8 jam sehari. Di perjalanan itu 3 jam lebih, sehingga kurang lebih 12 jam mereka harus struggle di perjalanan, di dalam tempat kerja. Sehingga waktunya untuk keluarga itu kurang, sehingga kadang-kadang Sabtu dan Minggu itu mereka sempatkan untuk berkumpul untuk keluarga. Dan ini menjadi satu kelemahan, karena kalau kemudian mereka waktu untuk keluarga saja kurang, artinya untuk ke kelompok-kelompok sel pun juga akan terbatasi. Itu akhirnya kita bisa melihat kebanyakan akhirnya mereka yang aktif di dalam komsel-komsel itu mereka yang usianya sudah cukup senior, dan kegiatan sore hari rata-rata mereka sudah tidak ada, baru mereka bisa aktif. Tetapi untuk usia produktif mereka akan sangat kurang sekali. Nah, kemudian kalau mengenai peluang dan ancaman yang Bapak lihat mengenai komsel itu bagaimana? Komunitas yang ada di dalam masyarakat kita itu intoleransinya itu masih sangat kuat. Sangat kuat. Nah, itu makanya dari kekuatan, kemudian opportunity-nya, kesempatan yang ada, kemudian memahami weakness-nya atau kelemahan-kelemahan dan juga ancaman yang ada, mestinya gereja harus lebih bijaksana lagi. Bagaimana membuat satu program pemuritan, bagaimana memuridkan jemaatnya, tetapi bisa mengatasi weakness dan juga penolakan atau ancaman yang ada. Saya kira dengan kekuatan yang ada dan juga dengan kesempatan yang ada itu harus bisa dimanfaatkan, tetapi jangan membuat program yang justru akhirnya menambah lagi kelemahan ataupun ancaman. Seperti yang saya maksud, menambah kelemahan itu apa? Kalau waktu untuk keluarga saja sudah sedikit, kemudian kita membuat program yang mencabut kepala keluarga itu dari rumah tangganya, itu artinya waktu untuk keluarga jauh lebih sedikit lagi. Dan itu saya kira kurang produktif. Meskipun kita bisa klaim bahwa model kelas itu sangat berhasil. Kita lihat ada John Wesley, dan juga kelompok-kelompok seperti kelompok-kelompok Yonggi-cho, itu semua berhasil. Tapi dalam konteks Indonesia yang kulturnya interdependen, saya menganjurkan, saya memberikan satu ide pemikiran. Cornelius Way ini satu ide pemikiran. Jadi itu yang mungkin bisa. Pak, kalau mengenai visi yang Bapak terima dari Tuhan mengenai pemuritan kelompok sel ini bagaimana? Itu mengenai Cornelius, bagaimana Cornelius itu jemaat awam, tetapi hari di mana dia bertobat menerima Yesus, hari itu juga dia sudah memenangkan banyak jiwa. Dan cara yang dia lakukan sangat efektif dan efisien, dengan cara menjangkau saudara dan sahabatnya. Tetapi mengapa itu bisa terjadi? Kalau kita melihat, karena ada karakter yang baik dari Cornelius. Nah, karakter yang baik inilah yang akan menjadi sasaran atau goal dari pemuritan The Cornelius Way, yaitu bagaimana mencetak Cornelius masa kini. Mereka boleh berhasil di dalam dunia sekuler, di dalam dunianya, tetapi mereka akhirnya di dalam pemuritan juga bisa memiliki karakter Kristus, karakter yang baik hati. Dan itu adalah modal, karakter ini akan modal bagaimana dia akan bisa menjangkau yang lain. Betapapun dia sukses, kalau karakternya tidak terbentuk di dalam kemampuan dia bersosialisasi, berkomunitas,
ya akan sangat sulit akhirnya kalau dia harus mengundang orang lain datang ke rumahnya, karena orang juga akan memandang dia karakternya seperti ini. Jadi saya kira karakter itu akan menjadi goal, tujuan dari The Cornelius Way. Mungkin kegiatan apa aja yang Bapak akan lakukan dalam jangka dekat ini, Pak? Dalam jarak dekat ini memang ada dua. Yang pertama, memang saya harus memberikan training ataupun workshop kepada komunitas-komunitas dan gereja-gereja, termasuk juga siapapun yang membutuhkan, bahkan seandainya kepala keluarga, nggak mesti harus dalam jumlah yang besar, 1-2 orang pun kita akan terus layani untuk menyeberangkan bagaimana cara membaca Alkitab, menemukan rema, lalu bagaimana akhirnya rema itu bisa memberkati dan mengubah, memproses dia karakternya. Kemudian dari berkat rema tadi, bagaimana supaya dia bisa sharing kepada orang lain. Saya kira itu adalah satu skop yang sangat kecil, tetapi itu sangat-sangat bermanfaat sekali di dalam konteks kepala keluarga untuk membangun keluarganya. Dan kenapa harus keluarga? Karena memang sekarang ini kita tahu keluarga, mungkin ada anggota keluarga aktif sekali di gereja, tapi masalahnya ketika dia ada di keluarga ternyata hubungan mereka tidak harmonis, sehingga saya melihat ada ketidaksinkronan antara pertumbuhan rohani di gereja dengan pertumbuhan karakter yang menunjang untuk hubungan-hubungan yang harmonis. Oke, Pak. Mengenai Cornelius Way, Pak, bisa Bapak ceritakan apa itu Cornelius Way? Cornelius Way itu satu metode bagaimana akhirnya kita bisa membawa jemaat itu concern di dalam pelayanannya di keluarganya sendiri. Jadi bagaimana kepala keluarga itu bisa menjadi imam di rumah tangganya. Dan ada 2 langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama itu belajar bas, ya, belajar Alkitab secara sederhana. Itu adalah poin yang pertama, karena bas itu menemukan rema dari pembacaan Alkitab, rema itu memberkati. Kemudian ketika itu menjadi berkat, bagaimana sharingnya untuk keluarga atau kelompok kecil. Itu basicnya. Lalu yang kedua, bagaimana akhirnya kepala keluarga itu bisa melayani keluarga. Dan saya kira kalau satu keluarga duduk bersama dalam waktu yang sangat-sangat produktif, itu memiliki makna yang luar biasa, karena hubungan-hubungan bisa dibangun, dan apalagi firman Tuhan yang diperbincangkan di dalamnya itu benar-benar akan memproses karakternya. Oke, Pak. Terus kemudian menurut Bapak bagaimana peluang untuk kedepannya ini untuk diterima oleh gereja-gereja yang ada di Indonesia? Menurut Bapak bagaimana? Sebetulnya concern kita bukan kepada gereja dalam pengertian organisasinya, karena organisasi pasti sudah memiliki sistem tersendiri dalam pemuritannya. Tetapi bagaimana akhirnya kita mengisi dari sistem-sistem yang sudah ada, atau pelaksanaannya itu seperti apa, kita hanya mengisi di bagian basicnya. Karena selama ini kita tahu bahwa sistem yang dibentuk itu sifatnya top down. Jadi gereja kemudian menunjuk, membuat satu program yang disebut kelompok sel, kemudian menunjuk 1-2 orang yang bertanggung jawab, kemudian membentuk layar-layar strukturalnya, dan kemudian apabila dirasa masih kurang berhasil, dibuatkan program-program latihan kepemimpinan. Jadi top down, sedangkan kita itu memang membuat programnya itu sangat-sangat basic yang sifatnya bottom up. Jadi lebih kepada bagaimana jemaat itu akhirnya memiliki kemampuan untuk membaca firman Tuhan dan kemudian sharing kepada keluarganya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kepala keluarga akhirnya bisa lebih concern lagi untuk membangun keluarganya dalam mesbah keluarga. Nah, kalau ini sudah bisa terjadi, saya kira pengembangannya akan sangat mudah, karena dengan mengajak saudara dan sahabatnya untuk berkumpul dalam mesbah keluarga, itu pun sudah menjadi kelompok sel. Atau pertemuan secara reguler 3 atau 4 mesbah keluarga, itu pun sebetulnya sudah menjadi kelompok sel juga. Atau kemampuan menyampaikan renungan itu kemudian menjadi kemampuan yang Tuhan
benar-benar juga memberikan karunia di dalamnya, dia akan bisa memenangkan banyak jiwa dan membentuk kelompok sendiri. Itu pun juga sudah menjadi kelompok sel. Jadi kita memang tidak mencoba merubah konsep pemuritan yang ada di dalam gereja, tetapi kita sifatnya elementary. Kita melengkapi dari bagian yang kurang ada di dalam sistem-sistem pemuritan di gereja-gereja.